Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya yang berikutnya, yaitu adalah mengenai bagaimana caranya melayout sebuah file di Adobe Acrobat dengan menggunakan plugin Quick Deposit. Nah, ini juga bisa berguna untuk teman-teman yang menggunakan file atau yang sering berkegiatan office ngeprint banyak. Jadi cara ini mungkin bisa sedikit membantu teman-teman agar tidak sulit dalam layout gitu. Ini bisa dipakai untuk printer rumahan, printer yang kecil ataupun printer yang besar. Oke teman-teman, di sini saya mulai ya. Nah, di sini saya punya ada 3 file nih, A, B, dan C teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini satu filenya itu yang penting teman-teman sudah siapin ukurannya udah pas ya teman-teman. Jadi misalkan dokumen A4, misalkan ukurannya kecil-kecil, pastikan teman-teman ukurannya udah sesuai semua gitu. Jadi pada saat nanti digabungkan layoutnya tidak berantakan atau berubah-ubah posisi. Nah, oke. Di sini saya punya 3 file ya teman-teman. Ini sudah ukurannya sudah sesuai standar kartu nama ya teman-teman. Oke, di sini saya coba gabungkan 3, ambil contohnya saja ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencoba satu ya tinggal pilih salah satu aja. Di sini saya coba gabungkan 3 dokumen ya teman-teman. Oke, saya coba combine in Adobe Acrobat, diketik combine. Oke ya teman-teman, nah ini udah jadi satu dokumen PDF ya. Tuh ada ukurannya di pojokannya, saya zoom dah. Oke. Nah, ini saya punya 3 file dengan ukuran yang sama, ukuran kartu nama 5,5x9. Nah, di sini saya bakal pakai plugin yang sebelumnya sudah saya kasih di video sebelumnya cara penginstalannya. Oke teman-teman, ini pluginnya cukup kita klik plugin. Di sini kita pakai Quick Deposit, dan di sini kita bakal pakai satu media aja ya, yaitu adalah step and repeat, mengulang step langkah. Oke. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah fungsi dari bagian menu ini, yaitu adalah mengulang setiap langkah di mana dokumen A dan dokumen B ataupun dokumen dalam satu file tersebut itu akan diulang menyesuaikan dari jumlah luas kali panjang kali lebar dari media yang kita print, seperti printer rumah yang biasa ukuran A4 maupun yang A13. Oke, di sini saya ambil contoh yang A4 saja teman-teman. Di sini kita klik step and repeat dokumen, kita ketik next saja, biarkan default, jangan di kotak-katik, atau mungkin yang mau coba eksperimen bisa, tapi mungkin dibalikin. Nah, kemudian kita ada step and repeat. Nah, di sini ada margin, batas tepi. Mungkin teman-teman pernah print di dokumen A4 atau printer biasa gitu, kok warnanya nggak full, kok masih ada sisa pinggirannya. Nah, di sini fungsinya tuh di sini juga sama teman-teman. Jadi marginnya ini menentuin supaya printan kita rapi ke tengah dan nggak berantakan ke bagian sisi-sisi. Ini juga menjadi pembatas jumlah maksimal layoutan pada suatu media yang kita layout. Nah, di sini saya pakai marginnya 0,5. Jangan lupa klik Advanced Crop Mark, ini buat opsional garis potong, karena di sini saya filenya hitam jadi sulit untuk melihat batas ukurannya ya. Oke. Ini di next aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ukuran standar kertasnya A4. Kalau misalnya teman-teman masih sulit untuk memilihnya, tinggal more choice, di next, masukkan panjang kali lebar dalam satuan sentimeternya dan kasih namanya aja. Kemudian oke teman-teman. Nah, di sini saya cancel, saya close saja. Di sini saya pakai standar ukuran A4 teman-teman. Nah, di sini ada bagian panjang, lebar, dan maksimal. Nah, untuk yang teman-teman perlu tahu yaitu adalah ini adalah bentuk dari layout teman-teman. Misalkan file mau jadi berdiri ataupun melebar. Di sini kalau berdiri, nah ada hasilnya tuh cuma dapat 9 per halaman. Kalau misalkan teman-teman di sini klik white
teman-teman bisa dapat 10. Oke. Nah di sini ada satu lagi yang base width. Base width ini dia otomatis dia bakal ke samping atau dalam bentuk landscape ataupun portrait. Jadi pas kita automatica ini teman-teman udah pasti dia bakal ke yang paling banyak di layoutnya. Oke, kemudian kita klik finish saja buat lihat hasil layoutannya. Nah ini teman-teman, ini hasil layoutannya itu. Jadi pada saat kita klik finish, step and repeatnya dia sudah mengulang semua nih. Karena tadi bentuknya adalah paling lebar ke samping, maka hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi dia sudah otomatis kali naik. Karena saya di sini menggunakan 3 dokumen, otomatis 3 dokumen dengan ukuran yang sama akan terlayout dengan format yang sama. Lihat tuh teman-teman. Jadi dengan batas tepian dan jumlah yang sama. Nah seperti ini teman-teman. Nah itu juga teman-teman, karena mungkin di sini filenya hitam, sama tergantung metode cara memotong atau mungkin cuma di print saja. Nah ini garis ini sebenarnya bisa kita setting lagi. Misal teman-teman kesulitan dalam memotong file yang bertempel seperti ini atau tidak ingin dipotong atau hanya berubah layout saja, itu bisa kita coba. Oke, saya coba ya di bagian ini. Ini saya coba dengan opsional memberikan jarak spasi dan menghilangkan ini. Oke, ini sebenarnya sih udah oke sih. Ini saya buat satu contoh lagi ya. Kita ke menu tadi, plugin, quick imposit, step and repeat. Kemudian kita pilih next. Nah di sininya nih teman-teman, kalau misalkan tadi rapot filenya hasilnya seperti ini dan mungkin teman-teman sulit untuk memotong, teman-teman cukup ini tambahkan lagi space between, jarak spasi antara file per page. Oke, gitu. Sini kasih 0,5 ya. Kemudian kita next. Nah di sini ngambil opsional lebih kecil. Kalau tadi kan lebar dapat 10, ini cuma dapat 9 base widthnya. Jadi kita bisa ikuti ini. Karena kenapa? Karena mungkin tadi tambah 0,5, jadi ukurannya ya jadi nambah gede di size yang seperti itu. Oke, kemudian kita finish saja. Nah lihat tuh teman-teman, ini ada jarak spasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang lebih nyaman memotong seperti ini bisa saya berikan spasinya. Nah terus ada satu lagi teman-teman yang biasanya kayak kita ngasih tugas kuliah atau misalkan jenis form data tapi nggak boleh dipotong, face-nya hilang. Oke, itu bisa teman-teman. Oke, ini sebenarnya kita close saja. Kita coba satu lagi caranya, plugin, quick imposit, step and repeat, dan next. Nah ini teman-teman cukup hilangkan saja. Ini mungkin dibiarkan saja. Ini kita kopanya kita hapus, kemudian kita next, finish. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi layoutannya rapi, mungkin kayak misalkan yang biasa buat buku sekolah atau kumpulan foto-foto lucu. Nah ini bisa kayak seperti ini. Jadi nanti ini sudah oke sih, tinggal di print aja dengan layoutan jumlah seperti ini. Nah terus juga buat teman-teman yang mencoba metode A3 plus yang ngeprint juga, ini juga bisa kita pakai buat cara mudah dan cepat dalam memberi informasi kepada customer jumlah yang didapat pada saat kita melakukan cetak di A3 plus. Yaitu caranya sama, step and repeat, kemudian di next saja. Nah ini teman-teman biasanya nyetingnya seperti apa. Kalau ini saya biasanya saya nolkan saja karena lebih mudah seperti itu. Nah ini add crop marks, di sini ada juga add frame nih. Kalau misalkan ini kan karena file saya hitam jadi mungkin tidak kelihatan, cuma kalau misalkan teman-teman seperti contoh pas foto yang ingin ditambahkan frame border, ini tinggal klik aja, nanti dia bakalan ada framenya gitu. Kayak misalkan model PowerPoint yang stepnya 1 halaman menjadi 4 kan ada framenya tuh. Nah kurang lebih contohnya seperti itu. Oke teman-teman, ini kemudian kita next aja. Nah teman-teman biasa pakai tipe A3 plusnya berapa nih? Kalau saya bisa pakai 325 483. Oke, ambil satu atau besar 8 dan ini 25 standar kartu nama sih biasanya teman-teman. Kalau di ukuran medianya segitu ya selembar dapat 25. Nah seperti ini teman-teman, kurang lebih
step and repeat. Jadi ini mudah kita dalam layout, jadi tinggal kita klik print aja sesuai printer teman-teman, jadi nggak perlu repot-repot satu itu seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin ada di next videonya bisa kita lanjutkan dengan tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.